Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Diduga akibat miras oplosan, 7 orang tewas di Kecamatan Mertoyudan, Kabupaten Magelang. 8 makam yang diduga palsu di Desa Sawojajar, Brebes dibongkar dan dibakar. Atap rumah warga di Karangmalang, Sragen mendadak jadi hunian baru bagi keluarga burung hantu. Delapan makam yang diduga palsu di Desa Sawojajar, Brebes dibongkar dan dibakar. Pembongkaran dilakukan karena warga sekitar resah. Puluhan warga Desa Sawojajar, Kecamatan Wanasari, Kabupaten Brebes membongkar 8 makam yang diduga makam palsu di lingkungan mereka. Warga juga membakar sejumlah gubuk yang berada di sekitar makam. 8 bangunan makam tersebut berada di areal bekas kandang bebek, lahan milik pemerintah desa Tanah Bengkok. Keberadaan bangunan makam berdiri sejak tahun 2022 lalu. Awalnya hanya ada 3 bangunan, kemudian bertambah menjadi 8 makam. Pembongkaran makam dilakukan karena sangat meresahkan warga desa, apalagi makam tersebut ditengarai sebagai makam palsu. Ada 1 orang yang menjelaskan, di situ 3 orang, bahwa itu ada jamiahnya. Nah, menurut pengakuannya, dia itu katanya hasil dari wangsit. Hasil dari wangsit bahwa di situ ada makam orang santri, orang sakti. Orang sakti akhirnya dibikin makam untuk ziarah para jamaah itu. 2022, tahun 2022 waktu itu diundang, itu ada 3 makam tapi belum dibeton, belum sebaik seperti ini. Sampai sekarang ada yang dibongkar itu? Ya, sampai sekarang ada 8 makam. Pihak desa berharap usai pembongkaran makam ini tidak ada lagi keresahan warga yang memicu konflik di masyarakat. Sugihartono melaporkan dari Brebes. Adanya dugaan nepotisme dalam seleksi calon perangkat desa, warga datangi Balai Desa Bumiharjo, Demak. Mereka menolak prades karena salah satu calonnya punya atau ada hubungan keluarga dengan kepala desa. Warga desa Bumiharjo berkumpul di depan balai desa. Mereka mendesak kepala desa untuk menemui mereka. Warga ini datang untuk meminta kejelasan terkait seleksi calon perangkat desa Bumiharjo. Ada dugaan kandidat itu datang dari luar desa dan punya hubungan keluarga dengan kepala desa. Hal itu ditanyakan kepada Ketua Badan Pemusyawaratan Desa Bumiharjo. Ia mengatakan tak tahu menahu soal pembentukan panitia pengisian perangkat desa. Tetapi jika benar adanya, tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Apakah regulasi pembentukan panitia bisa diatur dengan pembentukan panitia PIPANADUS tahun ini sudah sesuai dengan regulasi? Ya, setuju Pak. Ya, sedikit agak sesuai, yaitu dibentuk panitia Pilkada kali ini, tapi namun nama-nama panitia itu sudah itu ya. Kenapa kok sudah jadi Pak? Saya tidak tahu. Karena BPD itu tidak sampai itu, karena tahunnya dibentuk apakah sudah sesuai? Kalau ketika saya tahu di regulasi ya tidak sesuai. Tidak sesuai regulasi yang ada. Di tengah protes massa, datang pula massa dari pendukung kepala desa. Bentrok pun nyaris terjadi, namun akhirnya berhasil diredam. Massa yang menolak seleksi calon perangkat desa itu mengajukan petisi kepada camat, guntur, dan pemerintah daerah. Mereka mengancam akan menggelar aksi yang lebih besar jika petisi itu diabaikan. Ali Muftagiri melaporkan dari Demak. Baru 4 bulan keluar dari penjara, seorang residivis di Brebes kembali ditangkap polisi karena mengedarkan ganja. Dari hasil penggeledahan di rumah pelaku, polisi menemukan ganja seberat 600 gram.
Pemuda yang diketahui berinisial AH, warga Bumi Ayu ini kembali harus berurusan dengan polisi setelah tertangkap mengedarkan ganja. Padahal dirinya baru saja keluar dari penjara 4 bulan lalu dengan kasus yang sama. Tim Satres Narkoba Polres Brebes yang melakukan penggeledahan di rumah AH mendapati ganja kering di dalam lemari pelaku. Di waktu yang hampir bersamaan, polisi juga menangkap pelaku lain berinisial I yang ikut mengedarkan ganja milik AH. Kedua pelaku kemudian dibawa ke Mapolres Brebes untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut. Kepada polisi, pelaku mengaku ganja tersebut dibelinya dari seorang bandar di daerah Malang, Jawa Timur, seberat 1 kg dengan harga 10 juta rupiah. Mengamankan 2 orang pelaku pengedar ganja di wilayah Bumi Ayu, Kecamatan Bumi Ayu, Kabupaten Brebes dengan inisial AH dan I, di mana barang buktinya sejumlah kurang lebih 628 gram. Pelaku ini residivis, jadi yang bersangkutan pernah menjalani hukuman dengan kasus yang sama. Baru keluar berapa bulan dan informasinya? Dari pengakuan yang bersangkutan baru keluar bulan Juni kemarin. Akibat perbuatannya, kedua pelaku terancam kurungan hingga 20 tahun penjara. Sugiartono melaporkan dari Brebes. Atap rumah warga di Karangmalang, Sragen mendadak jadi hunian baru bagi burung hantu. Saat ditemukan tak hanya 1, tetapi ada 3 ekor burung hantu sekaligus. Bermodal jaring dan alat menjepit, petugas bergegas ke lantai 2 rumah warga di Karangmalang, Sragen. Bukan untuk menangkap ular, kali ini mereka mencari burung hantu yang menetap di atap rumah warga. Setelah disisir, petugas berhasil menangkap seekor burung hantu. Namun tugas mereka belum selesai. Petugas kembali memanjat atap tetapi dari luar. Soalnya masih ada 2 burung hantu yang bersembunyi. Satu persatu genting dibongkar. Barulah 2 ekor burung hantu lainnya berhasil diamankan. Ukurannya yang 1 masih babi, yang 2 dewasa. Kendalanya dia bersarang di atas plafon dan cara evakuasinya kita harus membongkari genteng. Keberadaan burung hantu di atap rumah warga ini diketahui penghuni rumah karena mencium bau bangkai tetapi tak menemukan sumbernya. Tiba-tiba mereka mendengar suara burung dari atap rumah. Saya cari di sekitar kamar itu nggak ada. Ternyata itu ada suara burung hantu di atas. Ya, saya berpikir sangat mengganggu, apalagi kalau malam. Kalau malam itu suaranya dia teriak-teriak. Apalagi banyak masuk keluar masuk, kan mungkin dia beraktivitas kalau malam. Kemudian mengganggunya pas dia bawa makanan, akhirnya makanannya ditinggal di situ, jadi bongkar. 3 burung hantu yang dievakuasi adalah 2 dewasa dan 1 anakan. Ketiga hewan nokturnal ini dibawa ke kantor Damkar Sragen terlebih dulu dan akan dilepasliarkan ke alam bebas. Heri Prasetyo melaporkan dari Sragen.